kabarnya? Mudah-mudahan Ananda semua berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya. Oke anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu sudah siap belajar? Yaitu tentang konsep, teknik, dan prosedur seni peran. Nah, sebelum ibu masuk kepada materi kita, apa itu konsep, apa itu teknik, dan prosedur seni peran? Terlebih dahulu ibu ingin menanyakan, apakah Ananda pernah melihat orang bermain seni peran? Atau orang bermain prahmen? Atau mungkin orang yang bermain drama? Paling tidak Ananda pasti pernah melihat di televisi ya, atau mungkin juga di YouTube atau di FB Ananda. Nah anak-anak ibu sekalian, kita lanjut dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang konsep, teknik, dan prosedur seni peran. Pertama adalah pengertian prahmen atau disebut dengan konsep prahmen. Prahmen adalah cerita pendek atau cuplikan yang diambil dari cerita ataupun lakon yang berisi pendidikan moral dan agama. Pertunjukan dalam prahmen atau drama pendek bersifat singkat dan berbeda dengan jenis pertunjukan drama lainnya. Prahmen biasanya dipentaskan dalam acara pendidikan, keagamaan, dan hari-hari besar nasional. Pementasan prahmen merupakan bentuk karya yang dipentaskan untuk masyarakat luas. Konsep dasar seni peran. Konsep dasar seni peran meliputi karakter peran dalam cerita, meliputi gaya tubuh, ekspresi wajah, dan pendalaman jiwa pemain atau sering disebut olah rasa. Menurut Richard Balaski, berikut adalah beberapa konsep seni peran. Konsentrasi atau pemusatan pikiran. Konsentrasi adalah suatu kesanggupan yang mungkin kita mengerahkan semua kekuatan rohani dan pikiran kita, mulai dari arah sesuatu sasaran yang jelas dan melanjutkannya secara terus-menerus sesuai dengan yang dikehendaki. Dasar dari pengajaran konsentrasi yaitu menguasai diri sendiri. Seorang aktor harus mengenal dengan benar siapa dirinya sendiri, bagaimana ia atau aktor perilakunya. Konsep dasar seni peran. 1. Konsentrasi atau pemusatan pikiran. Konsentrasi adalah suatu kesanggupan yang memungkinkan kita mengerahkan semua kekuatan rohani dan pikiran dari arah sesuatu sasaran yang jelas dan melanjutkannya secara terus-menerus sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan kata lain, bahwa Ananda harus betul-betul memusatkan perhatiannya terhadap peran atau tokoh yang Ananda lakukan. Yang kedua, ingatan emosi. Seorang aktor pasti mengenal, melihat, mendengar, dan merasakan sendiri fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Memori tersebut sewaktu-waktu menjadi penunjang seorang aktor dalam ikut memasuki roh dari tokoh yang akan dimainkan dengan cara mengulang kembali ingatan yang pernah dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Misalnya suasana sedih, suasana gembira, suasana happy, suasana bagaimanapun yang Ananda inginkan. Yang ketiga adalah observasi. Adalah satu cara seorang aktor mendalami perannya yang akan dimainkannya perlu dengan observasi dan pengamatan. Hal ini bertujuan menambah kemampuan seorang aktor untuk mendalami peran. Misalnya, kalian melakukan observasi ke rumah sakit, melihat dokter bekerja, melihat perawat bekerja, atau mungkin melihat pasien yang sedang terbaring lemah atau pasien yang mulai hampir sembuh. Atau mungkin ke pasar, melihat orang-orang berjualan di pasar, melihat pengunjung atau pembeli yang datang ke pasar, atau mungkin di terminal, melihat orang-orang yang ingin berangkat, orang-orang yang mengejar motor dan sebagainya. Yang keempat,
permainan yang hidup. Seorang aktor tentunya tidak hanya berpura-pura menjadi seorang tokoh yang dimainkan, melainkan harus dapat menghipnotis penonton agar yakin dengan peran yang dibawakan. Aktor dituntut untuk menghayati perannya tersebut, baik pikirannya, perasaannya, wataknya, maupun jasmaninya sesuai dengan peran yang dimainkan. Misalnya, kalau dia sedih, pemainnya, maka penontonnya juga merasakan sedih. Apabila perannya antagonis atau mungkin sedikit agak kejam, penontonnya juga bisa merasakan suasana kekejaman atau suasana yang menegangkan. Yang kelima, mendengar dan menanggapi. Mendengar dan menanggapi merupakan suatu unsur penting yang harus benar-benar dipahami oleh aktor. Berapa kesulitan yang alaminya biasanya diawali dari ketidakhafalan teks dan kurangnya pemahaman tentang isi naskah melalui setiap adegan yang dimainkan. Misalnya Ananda menceritakan tentang suasana sedih, tetapi di situ Ananda memerankannya seperti orang tersenyum atau seperti orang bahagia. Berarti Ananda kurang memahami teks atau makna-makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Begitu sebaliknya. Teknik dasar seni peran. 1. Kejelasan ucapan. Sebaliknya, apapun permainan dibawakan oleh seorang aktor tetap tidak akan dimengerti oleh penonton apabila ucapan-ucapan yang mereka lontarkan tidak terdengar jelas oleh penonton, sehingga pesan yang ingin disampaikan melalui permainan akting dari aktor tidak dapat diterima secara menyeluruh dan utuh oleh penonton. Misalnya Ananda mengucapkan apakah, jangan diucapkan apatah. Atau misalnya Ananda mengapa, atau Ananda mengucapkannya dengan menapa. Nah, sehingga orang-orang tidak paham dengan apa yang dimaksud dalam cerita tersebut. Bisa juga misalnya Anda membelakangi penonton, sehingga penonton tidak melihat bagaimana ekspresi yang Anda tampilkan pada saat bermain seni peran. Yang kedua, tekanan ucapan. Melalui tekanan ucapan tertentu, isi pikiran dan isi perasaan dapat ditonjolkan. Teknik tekanan ucapan ada 3 macam, yaitu tekanan dinamik, tekanan tempo, dan tekanan nada. Misalnya tekanan dinamik tentu tekanan yang mengarah ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya ucapannya sama, bertanya, apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Maka semua kalimat yang apakah itu tadi akan berbeda makna yang dimaksud dari tekanan ucapan tersebut. Kenapa? Karena terkandung dengan tekanan-tekanan dinamiknya. Kedua, tekanan tempo. Tempo itu adalah berapa lama kita mengucapkan satu kalimat tadi, sehingga mempunyai makna-makna dan maksud yang berbeda. Dan yang berikutnya tekanan nada. Nada itu lantunan suara yang Ananda bunyikan, Ananda lafazkan pada saat bermain seni peran. Yang ketiga, teknik membina klimaks. Perkembangan dari klimaks memberi pengaruh keasikan pada penonton. Banyak kesalah-tafsiran dalam dunia pementasan yang beranggapan bahwa klimaks berarti pementasan tersebut telah mempersembahkan sebuah kejadian yang tragis, seram, dan menyedihkan. Teknik dasar seni peran. Yang keempat, teknik muncul dan keluar. Pemunculan aktor di atas pentas ada yang tanpa kesan, bahkan ada yang muncul merusak suasana. Namun ada juga yang muncul dengan kuat, sehingga mau tidak mau penonton sadar akan kehadiran aktor di atas pentas. Misalnya belum waktunya untuk masuk, kalian sudah masuk lebih dulu. Belum masuk waktunya untuk keluar, kalian sudah keluar dulu. Itu namakan dengan teknik muncul dan teknik keluar. Yang kelima, teknik permainan. Cepat lambatnya permainan disebut dengan tempo.
Tempo yang dibangun dalam sebuah pementasan menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya untuk membentuk suasana yang diungkapkan dalam pementasan. Yang keenam, olah tubuh. Tubuh merupakan bahasa simbol dan bahasa isyarat dalam bermain teater. Agar tubuh fleksibel perlu latihan secara rutin dan diolah secara matang. Misalnya kalian harus tetap menjaga stamina dan juga menjaga makanan-makanan yang tidak akan merusak kepada kesehatan kalian. Prosedur dasar seni peran. Salah satu prosedur dasar seni peran dapat diwujudkan dengan metode 10 minutes play. Metode ini dari Amerika Serikat akhir tahun 2000 yang merupakan pementasan teater selama 10 menit seperti stand up komedi dan monolog yang begitu marak di Amerika. Beberapa latihan dasar. 1. Penggabungan olah vokal dan kelenturan tubuh. Contohnya saling bertanya, nama, alamat rumah, nama orang tua, dan kegiatan sehari-hari. Aktor yang menjadi penonton mengomentari temannya yang maju, kemudian memberikan komentar terkait mental, ekspresi, dan kepiawaian temannya dalam berakting. Yang kedua, penggabungan latihan konsentrasi dan imajinasi logika. Aktor berlatih membayangkan dan memusatkan perhatian pada jembatan yang akan dilalui. Mereka yang berhasil mengimajinasikan akan mempunyai gerak tubuh dan ekspresi yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Yang ketiga, penggabungan latihan komposisi dan kelenturan badan. Kompetisi dalam metode ini adalah membentuk formasi kelompok menjadi suatu bentuk yang dituju. Yang keempat, latihan memori dan penghayatan. Latihan memori dan penghayatan meliputi penggabungan latihan foksi, irama, vokal, ingatan, dan penghayatan. Nah, anak-anak ibu sekalian, bagaimana penjelasan ibu tadi? Apakah sudah paham? Apabila ada salah dan kurangnya, ibu mohon maaf. Dan ibu berharap Ananda bisa membaca kembali materi-materi sebelumnya yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan Ananda akan lebih paham, lebih semangat, dan tetap jaga kesehatan. Oke, ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.